Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jemaah Masjid Al-Musabihin yang dirahmati, kami mohon izin sejenak untuk memberikan pengumuman sebagai berikut. Pertama, sholat tarawih malam ini. Penceramah tarawih pada malam hari ini adalah Ustadz Dr. Haji Ardiansah MA. Kami ulangi, Ustadz Dr. Haji Ardiansah MA. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Sedangkan imam tarawih pada malam hari ini adalah Ustadz Dr. Haji Fadlan Zainuddin. Yang kedua, sholat subuh besok pagi. Penceramah subuh besok hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Latif Khan. Yang ketiga, sholat tarawih besok malam. Adapun penceramah tarawih besok malam hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Infak tarawih sebesar 20.884.000. Infak subuh sebesar 5.268.000. Infak buka puasa sebesar 10.750.000. Infak Jumat sebesar 12.456.000. Alhamdulillah, total infak sebesar 49.358.000. Kami ucapkan terima kasih atas infak yang telah Bapak Ibu berikan. Selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu para jemaah yang berkeinginan untuk berinfak dan bersedekah dapat menghubungi panitia atau bendahara di kantor Masjid Al-Musabihin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Al-Musabihin yang dirahmati Allah. Selanjutnya, panitia Ramadan Masjid Al-Musabihin mengundang bapak-bapak, ibu-ibu untuk menghadiri acara buka puasa bersama yang insya Allah akan dilaksanakan besok hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 pukul 18 WIB bertempat di Masjid Al-Musabihin. Demikianlah atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا أما بعد. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para pengurus Badan Kemakmuran Masjid Al-Musabihin yang kita muliakan dan senantiasa kita sayangi, Al-Imam kita Al-Ustadz Dr. Andes Haji Fadlan Zainuddin yang tadi telah mengimami kita dan insya Allah akan mengimami kita untuk salat sunnah tarawih pada malam hari ini. Yang saya muliakan dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah ajma'in. Pada suatu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh anaknya Al-Imam Husain radhiyallahu anhu, "Ayah,
aku sering menjumpai kata-kata takwa di dalam Al-Quran. Bahkan saudaramu Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, kalau engkau mendengar firman Allah yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka pasanglah kupingmu baik-baik, karena setelah itu akan ada perintah atau larangan. Wahai ayah, berikan kepadaku makna takwa itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dikenal dengan hikmah dalam tutur katanya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, walaupun hadis ini memang diperbincangkan di kalangan ahli hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana madinatul ilmi wa 'aliyun babuha. Faman atal madinata falyatiha min babiha." Aku ini adalah gudang ilmu, kata Rasul, dan Ali adalah pintunya. Siapa yang mau masuk ke dalam gudang itu, masuklah dari pintu. Kiranya wajar kalau cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Husain, bertanya kepada ayahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, apa itu takwa? Atau apa karakteristik daripada muttaqin? Di mana puasa salah satu tujuannya disebutkan oleh para ulama adalah la'allakum tattaqun. Semoga kamu senantiasa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, wahai anakku, ketahuilah, at-taqwa hiya al-khawf minal jalil. Wahai anakku, ketahuilah, takwa itu cirinya yang pertama adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang dimaksud di sini bukanlah seperti takutnya manusia melihat harimau atau takut melihat binatang berbisa. Tapi yang dimaksud dengan takut di sini ma'at ta'zim, adanya rasa takut dan sekaligus mengagungkan. Ini hanya berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Namun mohon maaf, yang terjadi adalah sebaliknya. Betapa sering diri kita, saya atau saudara-saudara kita, lebih takut dia dipecat oleh atasannya, oleh manusia, daripada meninggalkan puasa di siang bulan Ramadan. Dia lebih khawatir dirinya tidak mendapatkan THR, sehingga dengan ringan meninggalkan salat sunnat tarawih pada malam-malam Ramadan. Padahal salat sunnat tarawih ini telah kita nanti setahun yang lalu. Al-khawf minal jalil, yang dimaksud juga dengan al-khawf minal jalil adalah, kata al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, takut kepada Allah itu adalah al-khawf bainal khawf wal raja. Adanya rasa takut di satu sisi dan adanya rasa harap di sisi yang lain. Takut dari api neraka, tapi dalam kesempatan yang sama kita sangat mengharapkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, Rasul mengajarkan kepada kita doa yang senantiasa beliau ulang setiap malam di malam Ramadan. Bukan hanya sekali tapi berkali-kali beliau mengucapkan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, bukan maknanya saja yang luar biasa, tapi substansi dari apa yang dikatakan oleh Rasul itu pun luar biasa. Jika seorang Habibullah yang dijamin
mengatakan Allahumma innaka afuwwun karim. Ya Allah, sungguh Engkau adalah Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau suka memaafkan. Fa'fu anna ya karim. Maka rasanya kita lebih wajar lagi untuk memperbanyak doa Rasulullah SAW, karena kita adalah orang yang paling khawatir terhadap diri kita, dan kekhawatiran itu kita imbangi insyaallah dengan amal ibadah yang sungguh di bulan yang mulia ini. Yang kedua, wahai anakku, ketahuilah, kata Ali bin Abi Thalib, ciri orang yang muttaqin itu adalah wal amal bit tanzil. Dia tidak berbuat, dia tidak menghalalkan atau mengharamkan sesuatu kecuali dasarnya adalah Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perpecahan di tubuh umat Islam saat sekarang ini, saling membunuh, tindakan kerusuhan disebabkan karena tidak kembali kepada Al-Quran. Jauhnya kita dari Al-Quran, jauhnya saya dari Al-Quran. Betapa sibuknya umat ini membahas isi koran. Bahkan koran hari ini bukan lagi yang dibaca yang sifatnya cetak, tapi yang digital. Sibuk membahas isi daripada koran. Namun ketika membaca Al-Quran, baru satu halaman, alhamdulillah, lengketlah kelopak atas dengan kelopak bawah mata. Terkadang kita susah membedakan antara khusyuk dengan ngantuk. Memang entah karena fahamnya dengan bacaan Al-Quran itu tadi sehingga terbuai, akhirnya menjadi mengantuk, padahal yang dibaca adalah surah yang sangat menakutkan. Allah bersumpah seperti yang dibaca Ustaz Fadlan tadi, la uqsimu bihadzal balad. Ayatnya itu bercerita bagaimana orang-orang di dalam neraka nanti akan dihajar dengan berbagai siksa wal'iyadu billah, dan bagaimana pula nikmat yang diterima oleh orang-orang yang dimasukkan Allah ke dalam wal amalu bitanzil. Bapak dan Ibu, orang tua saya yang saya muliakan, tidak pernah maksud hati ingin mengajar, tapi mari kita sekedar untuk merefleksi, mereview kepada diri kita masing-masing. Berapa kali kita sudah membaca surah Yasin? Mungkin di antara kita ada yang mengatakan saya sudah 500 kali lebih mungkin, Ustaz. Saya sudah 1000 kali. Bahkan mungkin ada yang mengatakan saya mungkin tidak terhitung, Ustaz, banyaknya membaca surah Yasin, karena saya tidak pernah absen kalau malam wirid Yasin. Namun pertanyaan berikutnya, berapa kali sudah kita baca terjemahannya? Karena kita ini bukan orang Arab. Tahu kita mungkin Arab Melayu. Bahkan orang Arab sendiri pun tidak paham dengan bahasa Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada kiranya salahnya ketika kita mentadarusi Al-Quran secara pribadi individu kita, mari kita baca terjemahannya. Karena terjemahannya itu kita dapat memahami apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wal amalu bitanzil. Yang ketiga, wahai anakku, al-qana'atu bil qalil. Merasa cukup dengan apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dari rezeki pada diri. Subhanallah. Yang ketiga ini mudah mengucapkannya, tidak mudah mengamalkannya. Oleh karena itu kita memang harus belajar. Dari mana saja, bahkan dari seorang juru parkir pun kita perlu belajar. Bagaimana filosofi yang dibangun oleh seorang juru parkir luar biasa, Bapak dan Ibu sekalian. Mengapa luar biasa? Ketika kita melihat juru parkir memarkirkan mobil-mobil yang mewah, ada mobil Mercy, ada mobil BMW, ada Pajero Sport, Alphard dan sebagainya, diparkirkan. Pernahkah dia bangga dengan parkirnya mobil-mobil mewah itu? Kecuali lah kalau tukang parkirnya bocor halus tapi keliling, mungkin dia bangga. Tapi kalau yang wajar-wajar dia tidak akan pernah bangga. Karena apa? Karena dia sadar betul itu hanya sekedar dititipkan kepada dia.
Begitu juga ketika mobil mewah itu atau kendaraan itu satu persatu diambil oleh pemiliknya, oleh supirnya. Dia juga tidak pernah meraung, menangis, menyesali kepergian mobil itu, karena dia tahu mobil itu hanya sekedar parkir pada dia. Tugas dia hanya satu. Apa itu? Menjaga titipan yang diparkirkan kepada diri. Mungkin filosofi itu dapat kita tarik kepada harta yang kita miliki, dan sebenarnya harta yang paling bermakna dan paling berguna pada diri kita adalah kehidupan itu sendiri. Mari kita manfaatkan kesempatan yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala ini untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan amal kebaikan kita. Dan yang terakhir, wahai anakku, orang yang bertakwa itu wal isti'dadu liyaumir rahim, dia senantiasa siap dan mempersiapkan dirinya untuk hari berpulang. Dalam sebuah syair Abu Nuwas atau Abu Nawas yang lebih kita kenal pernah mengatakan, sambil merenung di depan tokonya yang sangat sederhana, Abu Nawas mengatakan, aku bingung melihat diriku dan manusia yang menimbun menumpuk harta untuk ia tinggalkan, namun ia lalai untuk menimbun dan menumpuk amal yang untuk ia bawa pergi. Kemudian ia membaca, wa ilaina turja'un. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pasti dalam hidup ini hanya satu, bahwa kita akan meninggalkan kehidupan, bahwa kita akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaan yang selanjutnya adalah, sudah siapkah kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga ketika Allah memanggil kita, memanggil dengan begitu indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Semoga kita yang hadir dan keluarga kita serta famili kita serta tetangga kita semuanya, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diseru dengan panggilan yang indah. Oleh karena itu, jauhkan sifat tabdzir, jauhkan sifat berlebih-lebihan di dalam bulan Ramadan ini. Dan mari sejenak kita melihat bagaimana berbukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berbuka, tiba-tiba datanglah seorang mu'allaf yang meminta bukaan kepada Rasul. Ya Rasulullah, berikan aku bukaan karena aku telah diusir dari rumah. Kemudian Rasul memanggil istrinya yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ta'ali. Aisyah menjawab, labbaik ya Rasul. Ada apa ya Rasulullah? Aku penuhi panggilan. Ada bukaan kita di rumah? Aisyah menjawab, ada ya Rasulullah, bawa. Ternyata yang dibawa oleh Aisyah hanyalah sepiring kurma dan segelas susu. Mari Rasulullah, diserahkan kepada Rasul. Kemudian ketika tiba di tangan Rasul, Bapak, diserahkan kepada si mu'allaf itu tadi semua, kecuali sebiji kurma. Aisyah radhiyallahu anha hanya bisa mengelus dada. Teringat ini sebentar lagi akan berbuka, tidak ada makanan di rumah, mau buka pakai apa? Namun dia yakin Rasulullah SAW tidak akan menyia-nyiakan diri, sehingga ketika adzan berkumandang dari samping rumah Rasulullah SAW, maka Rasul pun mengambil kurma yang sebiji itu tadi dan dia emut untuk mendapatkan manis. Kurma bekas emutan Rasulullah SAW itu tadilah yang kemudian dia serahkan kepada Siti Aisyah. Aisyah, ini makan. Kemudian Rasul meminum air Zam-Zam dan dia pun pergi berlalu menuju ke Masjid Nabawi yang berada persis di samping rumah. Namun di sini terjadi keberkahan Rasulullah SAW. Ketika Aisyah memakan kurma yang sebuah atau yang sebiji itu tadi, maka ia mengatakan ketika ia memberikan komentar terhadap kurma sebiji bekas mulut Rasulullah SAW itu, ia mengatakan,
Wallahil azim, demi Allah yang maha aku bersumpah, aku tidak pernah merasakan kenyang makan seperti kenyangnya aku makan sebiji kurma bekas mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, khususnya bapak-bapak, perlu juga kita tes mulut kita ini berkah atau tidak. Ada kurma di rumah, ketika berbuka coba dimut, habis itu kita kasih sama istri kita, kira-kira dia mau? Masih banyak yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih bermakna dan lebih baik bagi kita. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.